Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Hanundia Aprilia dengan NPM 2508201064 dan di sini saya dari kelompok Stellar dari program studi Sistem Informasi dan di sini saya akan menjelaskan tentang PKM yang telah dibuat oleh kelompok 2 Stellar dengan tema eksplorasi perilaku cyberbullying dan faktor-faktor penentu di lingkungan kelas dan studi kasusnya itu pada mahasiswa Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur. Nah, di sini saya akan menjelaskan latar belakangnya terlebih dahulu, yaitu penggunaan perangkat teknologi informasi dan komunikasi atau TIK seperti laptop dan smartphone itulah menjadi suatu keharusan dalam sistem pendidikan tinggi. Dan tentunya tujuannya untuk mendukung akses materi pembelajaran. Namun, tanpa adanya manajemen diri dan desain kelas yang tepat, hal tersebut dapat memicu adanya perilaku cyberbullying, yaitu penggunaan internet dan perangkat digital untuk aktivitas non-pribadi non-akademik. Jadi bisa jadi akan mengganggu jam perkuliahan. Ya, faktor penyebabnya itu apa saja sih? Dan di sini terbedakan menjadi dua, ada internal dan juga eksternal. Yang pertama ada internal. Internal sendiri itu yang pertama rendahnya kontrol diri, FOMO atau fear of missing out, dan yang ketiga adanya stres akademik. Dan kalau di eksternal, faktor eksternal, yang pertama adalah gaya mengajar dosen tidak interaktif dan lingkungan kelasnya kurang menarik. Dampak dari cyberbullying ini sendiri apa saja sih? Yang pertama, adanya penurunan fokus belajar. Yang kedua, akademik menurun. Yang ketiga, kurang memahami materi. Dan keempat, mahasiswa tentunya bisa saja menjadi tidak aktif. Nah, solusi ini ada apa saja? Yang pertama, internal yaitu latihan mindfulness dan regulasi diri. Yang kedua, manajemen waktu. Yang ketiga, counseling. Dan solusi untuk eksternal yaitu metode pembelajaran interaktif. Itu seperti adanya flipping classroom, game-based learning. Dan yang kedua itu kebijakan penggunaan gawai dan yang ketiga itu meningkatkan ketertiban. Dan selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tujuan dari adanya cyberbullying ini sendiri. Yang pertama, mengidentifikasi tingkat prevalensi dan jenis-jenis perilaku cyberbullying yang dilakukan siswa di kelas. Yang kedua, kita akan menganalisis atau meneliti juga hubungan antara faktor stres akademik dan persepsi atau pendapat terhadap metode pengajar dosen dengan intensitas perilaku cyberbullying. Dan yang ketiga ini, tujuannya untuk memberikan rekomendasi strategi berbasis data kepada pihak universitas dan dosen untuk memitigasi cyberbullying dan meningkatkan fokus pembelajaran. Nah, manfaatnya itu apa saja sih? Di sini saya dibedakan juga menjadi tiga. Yang pertama, memperkaya kajian psikologi pendidikan dan manajemen perilaku dalam konteks akademik digital. Yang kedua, menganalisis hubungan antara faktor stres akademik dan persepsi terhadap metode pengajar dosen dengan intensitas perilaku cyberbullying. Dan yang ketiga atau terakhir ini, manfaatnya adalah memberikan kesadaran atau self-awareness kepada mahasiswa mengenai dampak negatif tentang cyberbullying terhadap fokus belajar dan prestasi akademik. Nah, kesimpulan tentang cyberbullying atau dari PKM yang kita buat ini adalah cyberbullying sendiri itu mencerminkan tantangan dalam proses pembelajaran digital. Karena akses teknologi sendiri kan eh, sudah mudah untuk zaman sekarang. Nah, dengan adanya kemudahan itu, tentunya kita harus mengimbangi antara pengendalian diri dan tanggung jawab belajar. Nah, fenomena ini tuh menunjukkan bagaimana pentingnya keseimbangan antara pemanfaatan teknologi dan fokus akademik. Dari mahasiswa sendiri itu juga harus menumbuhkan kesadaran secara digital serta disiplin dalam penggunaan perangkat. Jadi walaupun perangkat itu sudah gampang dan akses internet sekarang juga sudah mudah, kita juga harus perlu kesadaran diri dan perlu disiplin dalam penggunaannya. Tidak hanya dari mahasiswa, tapi dari dosen sendiri pun dan pihak kampus diharapkan menciptakan lingkungan belajar yang menarik, interaktif, dan membatasi distraksi agar proses pembelajaran tetap efektif dan produktif. Mungkin sekian penjelasan dari saya tentang PKM yang kelompok 2 Stellar sudah buat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.